Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Jumat tanggal 16 September tahun 2022 adalah peringatan wajib Santo Cornelius Paus dan Santo Siprianus Uskup dan Martir. Sepeninggal Paus Fabianus tahun 250, tahta suci mengalami kekosongan kepemimpinan. Seorang imam kudus dari Roma, Cornelius, dipilih menjadi Bapa Suci pada tahun 251. Cornelius menerima tugas tersebut oleh sebab ia sangat mencintai Kristus. Ia rela melayani gereja sebagai seorang paus, meskipun pelayanannya itu membahayakan jiwanya. Karena itulah, Paus Cornelius amat dikagumi di seluruh dunia. Uskup Siprianus dari Kartago mengirimkan kepada Bapa Suci surat-surat yang membangkitkan semangat serta menyatakan dukungan. Siprianus dibaptis sebagai pengikut Kristus pada usia 45 tahun. Ia mengherankan umat Kristiani di Kartago dengan mengucapkan kaul kemurnian sesaat sebelum dibaptis. Siprianus ditahbiskan sebagai imam dan pada tahun 249 sebagai uskup. Dengan penuh semangat, Uskup Siprianus membesarkan hati Paus Cornelius. Tulisan-tulisan Siprianus menjelaskan tentang kasih yang harus dimiliki umat Kristiani bagi persatuan gereja. Kasih ini haruslah juga diperuntukkan bagi paus, para uskup serta para imam, baik di keuskupan-keuskupan maupun di paroki-paroki. Siprianus juga menulis sebuah tesis tentang persatuan gereja. Paus Cornelius wafat dalam pengasingan di pelabuhan Roma pada bulan September tahun 253. Oleh sebab ia harus menanggung penderitaan yang luar biasa sebagai seorang paus, maka ia dinyatakan sebagai martir. Siprianus wafat 5 tahun kemudian dalam masa penganiayaan Valerianus. Ia dipenggal kepalanya di Kartago pada tanggal 14 September tahun 258. Pesta kedua orang kudus ini dirayakan bersama-sama untuk mengingatkan kita akan pentingnya persatuan gereja. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 15 ayat 12 sampai 20. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah
Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan Dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah wanita-wanita kaya. Yesus tidak anti dengan wanita-wanita. Yesus justru mengikut sertakan mereka di dalam pewartaannya. Ada wanita yang disembuhkan dari roh-roh jahat serta berbagai macam penyakit. Ada wanita yang dibebaskan dari 7 setan. Dan ada wanita-wanita yang kaya. Mereka turut serta dalam misi Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah. Yesus menunjukkan bahwa dalam gereja, para wanita dapat memainkan peranan yang khas dalam pewartaan dan karya-karya gereja di tengah dunia. Yesus juga tidak alergi dengan kekayaan dan orang-orang kaya, termasuk wanita-wanita yang kaya. Kekayaan dapat menjadi alat dan sarana untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Begitu pula, orang-orang kaya dapat memberikan sumbangan besar bagi pelayanan gereja kepada orang banyak. Saudara-saudariku terkasih, pada zaman ini ada kesan bahwa ada lebih banyak perempuan yang hadir di gereja, terlihat dalam perayaan-perayaan serta pelaksanaan tugas-tugas gereja. Ada juga banyak orang kaya
yang terlibat aktif dalam pelayanan gereja. Justru karena pemberian diri para wanita dan mereka yang kaya, perutusan gereja dapat juga berjalan dengan baik. Oleh karena itu, kita perlu menghormati perempuan-perempuan yang berperan penting di dalam kehidupan gereja. Demikian juga dengan orang-orang kaya. Gereja menyambut perempuan-perempuan kaya untuk terlibat dalam pelayanan gereja. Mereka juga adalah anggota-anggota gereja, sama seperti warga gereja lainnya. Mereka juga dapat berperan penting untuk tugas pewartaan gereja. Malahan, tak jarang mereka yang membuat pelayanan gereja berjalan dengan amat baik. Namun itu bukan berarti bahwa para lelaki tidak perlu terlibat dalam kehidupan gereja. Sebaliknya, kaum lelaki harus lebih semakin aktif seiring meningkatnya peran perempuan dalam kehidupan menggereja. Hal yang sama dengan kita yang merasa diri tidak kaya, pas-pasan atau malah berkekurangan, bukan berarti kita melepas tanggung jawab dalam kehidupan menggereja. Kita semua, siapapun, pria atau wanita, kaya atau miskin, dipanggil untuk mewartakan Injil di tengah dunia ini, khusus dalam kehidupan menggereja. Semoga demikian. Amin.